Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febriana Ningsih, mahasiswa IAIN Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1C. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Selama ini, bahasa Indonesia sudah menyatukan rakyat di 17.000 pulau, 350 kelompok suku, dan 750 bahasa daerah. Bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Lalu, bagaimana sejarah terbentuknya bahasa Indonesia? Nah, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang berada di Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, perdagangan, dan kerajaan yang pada akhirnya terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlangsung hingga abad ke-17 saat Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat pribumi kemudian sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu ini sudah distandarkan oleh para pengguna di tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pemersatuan atau bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia lewat bahasa tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Itulah mengapa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.